Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang teman-teman di podcast Bincang-bincang seputar ASN. Sebelum kita memulai diskusi kita hari ini, saya mau memperkenalkan diri dulu dan juga teman-teman saya yang ikut hadir pada podcast kesempatan kali ini. Nah, teman-teman saya yang hadir di sini ada 4 orang ya. Semuanya sama seperti saya, itu calon pegawai negeri sipil yang bekerja di bawah naungan instansi pemerintah Kabupaten Kapuas. Nah, hanya saja penempatan kami yang berbeda-beda. Baiklah, perkenalkan dulu ya, saya sendiri di sini dengan Ahmad Yani SPD. Untuk unit kerja saya di SMPN 10 Mantangai, Satu Atap, Kabupaten Kapuas. Nah, untuk teman-teman saya persilakan dulu sebelum kita lanjut untuk memperkenalkan diri. Mungkin dari Ibu Yulita dulu yang pertama. Silakan Bu Yulita. Baik, terima kasih Pak. Halo teman-teman, perkenalkan saya Yulita Tasya SPD dari unit kerja SMPN 1 Pasak Lawang, Kabupaten Kapuas. Oke, terima kasih untuk Ibu Yulita. Jadi teman-teman, di sini ada yang pertama itu Ibu Yulita Tasya SPD dari unit kerja SMPN 1 Pasak Talawang ya Bu. Ya. Jadi selanjutnya Ibu Rita. Bu Rita, silakan Bu Rita, perkenalkan diri dulu Bu. Oke, baiklah. Terima kasih Pak. Salam kenal teman-teman. Saya Rita Anggriani Utami SPD dari unit kerja SMPN 1 Pasak Telawang 1 Atap. Baiklah, terima kasih Bu Rita. Jadi yang kedua kita kedatangan Ibu Rita Anggriani Utami SPD dari SMPN 1 Pasak Talawang 1 Atap. Selanjutnya ada Ibu Saripah, silakan Bu untuk memperkenalkan diri dulu Bu. Baiklah, salam kenal teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Nurmas Pasyalepa SPD dari unit kerja SMPN 1 Mandau Talawang 1 Atap. Oke, baiklah teman-teman. Yang ketiga ada Ibu Nurmaspah Syaripah ya, Nurmaspah Syaripah SPD dari SMPN 1 Mandau Talawang 1 Atap. Nah, yang terakhir ini ada Ibu Fitria ya. Bu Fitria, silakan Ibu untuk memperkenalkan diri dulu Bu. Baiklah, terima kasih. Perkenalkan, saya Fitria Handayani, unit kerja dari SMP Negeri 1 Pasak Talawang, Kabupaten Kapuas. Baik Ibu, terima kasih. Jadi teman-teman, yang terakhir kita kedatangan Ibu Fitria Handayani SPD dari SMPN 1 Pasak Talawang. Jadi pada kesempatan podcast kali ini yang akan menemani saya berbincang-bincang seputar ASN ada 4 orang ibu-ibu nih dari SMP negeri yang ada di Kabupaten Kapuas. Ada tadi Ibu Yulita Tasya, Ibu Rita Anggriani Utami, Ibu Nurmaspah Syaripah, dan terakhir ada Ibu Fitria Handayani. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah hadir di podcast ini, yang sudah menyempatkan waktunya untuk ikut berbincang-bincang, berdiskusi sekitar ASN ya Bu. Nah, jadi begini nih teman-teman, hari ini kan kita akan berbincang-bincang atau berdiskusi tentang nilai-nilai dasar yang harus dimiliki oleh semua ASN. Biasanya kalau di lingkup ASN itu dikenal dengan nilai aneka. Apa itu aneka? Nanti akan kita bahas apa saja nilai-nilai yang ada di dalam aneka, dan juga nanti akan kita bahas gagasan-gagasan
untuk menanamkan nilai-nilai aneka serta mungkin beberapa contoh penerapannya di lingkungan kerja kita ya. Kalau di lingkungan kerja kita artinya di lingkungan sekolah lah, karena kita semua di sini adalah basicnya sebagai guru. Sebelum lanjut ke pembahasan, mungkin sedikit kita jelaskan dulu apa itu aneka. Nah, takutnya nanti yang mendengarkan jadi bingung. Kenapa mereka ini ASN kok malah membahas aneka? Sebenarnya apa sih aneka gitulah. Mungkin jadi pertanyaan nantinya. Aneka itu cuma singkatan. Nah, yang mana kepanjangannya itu adalah A-nya di sini adalah akuntabel atau akuntabilitas ya. A-nya itu akuntabilitas, N-nya nasionalisme, E-nya adalah etika publik, untuk K-nya komitmen mutu, terakhir A-nya itu adalah anti korupsi. Nah, aneka itu sendiri adalah nilai-nilai dasar ya, nilai-nilai dasar yang harus kita pegang sebagai seorang ASN untuk menjalankan tugas dalam melayani publik. Nah, sedikit saya akan bahas dulu masalah akuntabilitas. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan akuntabilitas ini, teman-teman? Jadi gini nih, teman-teman. Akuntabilitas itu adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Nah, akuntabilitas di sini merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang jadi amanahnya. Amanah yang dimaksud di sini adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Contoh simpelnya nih, teman-teman. Kalau di sekolahan kan biasanya ada yang namanya bendahara ya. Nah, ada yang tahu nggak salah satu contoh tugas atau kewajiban bendahara? Ya, betul teman-teman. Salah satu yang menjadi tanggung jawab bendahara sekolah itu adalah mengatur keuangan sekolah, seperti dana BOS dan dana-dana lainnya ya. Nah, itu adalah tugas dari seorang bendahara. Nah, setelah mengatur keuangan tadi, apakah tugas mereka selesai? Ternyata tidak, teman-teman. Mereka ini, teman-teman kita, para bendahara-bendahara yang hebat ini harus memberikan semacam pertanggungjawaban atas kerja mereka sebagai bendahara. Nah, bagaimana caranya mereka menunjukkan pertanggungjawaban mereka atau akuntabilitas mereka sesuai dengan salah satu aspek dari akuntabilitas. Jadi ada aspek akuntabilitas itu salah satunya yaitu akuntabilitas itu memerlukan laporan. Nah, maka laporan adalah salah satu wujud akuntabilitas dari seorang bendahara. Dengan memberikan laporan dari hasil pengelolaan keuangan yang tadi, berarti mereka mampu menjelaskan terhadap tindakan dan hasil yang telah dicapai, serta memberikan bukti nyata dari hasil proses yang telah mereka lakukan. Nah, jadi mungkin itu saja teman-teman sedikit dari saya tentang akuntabilitas dan contoh menerapnya di lingkungan kita yaitu sekolah. Nah, selanjutnya saya mau tahu juga nih teman-teman, apa sih aneka-aneka itu yang lainnya? Coba nih untuk Ibu Yulita. Kalau sama Ibu Yulita saya tanya tentang nasionalisme. Apa sih Bu nilai nasionalisme itu bagi ASN, dan apa sih contoh penerapannya dalam lingkungan kerja sebagai guru? Mungkin silakan kepada Ibu Yulita sedikit penjelasannya tentang nasionalisme. Baik, terima kasih Pak Ahmad Yamin. Nah teman-teman, kata nasionalisme ini kan sangat sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, nasionalisme ini merupakan implementasi rasa cinta kita sebagai rakyat Indonesia terhadap bangsa dan negara yang berdasari pada nilai-nilai Pancasila. Nah, nasionalisme ini penting sekali dimiliki oleh setiap ASN. Bahkan bukan hanya sekedar wawasan, tetapi juga harus diimplementasikan
diharuskan dalam menjalani tugas dan jabatan sebagai seorang ASN. Nah, apa sih contoh dari penerapan nasionalisme? Misalnya begini nih teman-teman. Nah, di dalam unit kerja saya kan kami memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang beragama Muslim, Hindu, dan Nasrani. Selain itu juga kami berasal dari daerah yang berbeda-beda. Tetapi dalam menjalani tugas dan tanggung jawab, kami saling tolong-menolong ketika ada yang membutuhkan bantuan, saling menghargai satu dengan yang lain, dan juga saling bertukar pikiran demi memajukan pendidikan. Nah, begitu loh teman-teman. Kalau Oke, terima kasih Bu Yulita untuk penjelasannya. Jelas sekali ya teman-teman ya. Akhirnya kita semua tahu apa itu nasionalisme dan apa contohnya setelah mendengarkan tadi sedikit penjelasan dari Bu Yulita. Nah, baik teman-teman, kalau gitu kita lanjut ya. Selanjutnya saya mau tanya tentang etika publik nih. Jadi dari aneka itu ada aktualisasi tadi sudah, terus nasionalisme. Nah, sekarang etika publik. Coba deh saya minta Ibu Rita yang menjawab. Silakan Ibu Rita. Oke, sebelumnya teman-teman perlu ketahui apa itu etika publik. Etika publik itu sendiri merupakan suatu refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah suatu perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Kalau untuk penerapannya di lingkungan kerja sebagai seorang guru bisa berupa guru dapat membangun komunikasi yang baik dengan siswa, sesama guru, orang tua siswa, dan masyarakat. Contohnya dalam setiap pengambilan keputusan baik yang diambil oleh pihak sekolah maupun guru harus selalu atas persetujuan orang tua siswa. Terima kasih Bu. Ya, mantap sekali penjelasan dari Bu Rita nih. Mudahan teman-teman di sini dan teman-teman yang mendengarkan bisa memahami tentang etika publik dan bisa menerapkannya nanti dalam melaksanakan tugas di lingkungan kerja masing-masing. Amin ya. Nah, sekarang kita ke Ibu Saripah nih. Coba nih dari Ibu Saripah kita mau dengar tentang komitmen mutu nih Bu. Silakan untuk Ibu Saripah penjelasannya tentang komitmen mutu. Terima kasih Pak Ahmad Yani. Sekarang kita akan membahas tentang pengertian komitmen mutu. Komitmen mutu adalah janji pada diri kita sendiri atau pada orang lain yang tercermin dalam tindakan kita untuk menjaga mutu kinerja pegawai yang terdiri atas nilai-nilai dasar, yaitu efektivitas, efisiensi, inovasi, dan berorientasi pada mutu. Contohnya adalah meningkatkan mutu diri dengan literasi seperti banyak membaca buku ilmu pengetahuan agar menambah wawasan dan membuka pola pikir agar lebih maju. Terima kasih Bu Saripah. Mudah-mudahan kita semua yang di sini bisa berkomitmen semua ya Bu. Nantinya dalam melaksanakan tugas sebagai ASN. Nah, terakhir nih ada nilai anti korupsi. Berarti jatahnya Ibu Fitria nih. Ayo Bu, dimohon tanggapannya Bu tentang anti korupsi nih Bu. Silakan Bu Fitria. Baiklah, terima kasih Pak. Seperti yang kita ketahui tentang anti korupsi adalah sikap dan perilaku untuk tidak mendukung adanya upaya yang merugikan dalam hal keuangan. Contoh penerapan di lingkungan kerja saya sebagai guru dalam hal keuangan seperti dana BOS. Laporan saya selalu terbuka dan tidak melebihkan anggaran untuk kepentingan pribadi. Terima kasih Bu Fitria untuk penjelasannya tentang anti korupsi. Nah, baik teman-teman ya. Jadi sudah jelas mungkin ya tentang aneka dan contoh-contoh penerapannya di lingkungan sekolah. Tadi sudah kita dengar satu persatu penjelasannya dengan contoh yang bermacam-macam juga. Nah, tapi gini nih teman-teman, kan pada kenyataannya pengetahuan dan penerapan aneka ini hanya sampai sebatas
latsar saja. Nah, nanti ketika kita sudah terjun di dunia kerja masing-masing, kita cenderung lupa akan aneka ini. Kalau dengan anekanya saja kita lupa, bagaimana nanti kita akan melakukan penerapannya di lingkungan kerja kita. Nah, itu untuk kita yang ikut latsar. Bagaimana pula dengan teman kita di lingkungan kerja yang latsarnya sudah lebih lama daripada kita. Dan ada juga teman-teman kita yang tidak pernah ikut latsar. Nah, kira-kira apakah mereka bisa menerapkan aneka di lingkungan kerja sebagai ASN? Saya mau tanya nih sama teman-teman. Kira-kira ada nggak teman-teman semacam masukan atau gagasan untuk kita para ASN agar bisa menanamkan kemampuan dalam menerapkan nilai-nilai dasar aneka di lingkungan kerja tempat kita masing-masing? Nah, mungkin yang pertama saya kembalikan kepada Ibu Yulita. Mungkin Ibu Yulita ada saran atau gagasan untuk penerapan nilai aneka ini. Silakan Ibu Yulita. Dalam menanamkan nilai-nilai aneka ini, khususnya nasionalisme, kita sebagai ASN perlu meningkatkan kesadaran akan cinta terhadap tanah air. Perlu untuk menyadari bahwa dalam menjalani kehidupan, kita memerlukan orang lain dan tidak boleh bersikap individual. Nah, nasionalisme ini kan sangat lekat dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi, untuk memiliki nilai nasionalisme, kita harus memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Oke, terima kasih Ibu Yulita untuk gagasannya. Nah, semoga semua ASN ini bisa menjalankan gagasan dari Ibu Yulita ya. Baik, selanjutnya mungkin saya ke Ibu Rita lagi nih. Gimana Bu Rita? Apakah ada gagasan Bu untuk penerapan aneka ini Bu? Silakan Bu. Kalau dari saya sih, bagaimana menanamkan nilai aneka untuk teman-teman yang sudah lama menjadi ASN dengan diadakannya suatu workshop atau bintek tentang aneka. Jadi teman-teman ASN lainnya dapat mengetahui lebih mendalam tentang aneka itu sendiri. Dan dengan kegiatan tersebut kita dapat menerapkan nilai-nilai etika publik di dalamnya, seperti menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Serta juga bisa menerapkan nilai komitmen mutu loh itu. Oke, mantap sekali ya. Mantap sekali gagasan dari Ibu Rita. Kayaknya perlu itu Bu. Bila diperlukan nanti Bu kita undang pemateri yang benar-benar kompeten di bidangnya. Caranya mungkin bisa dimulai dari tingkat sekolah dulu Bu. Terus nanti bisa dikembangkan ke tingkat korwil masing-masing. Ya Bu ya. Terima kasih Bu Rita ya untuk gagasannya. Nah, kita lanjutkan sekarang ke Ibu Saripah. Silakan Ibu Saripah, ada gagasan untuk penerapan aneka Bu? Menurut saya, untuk menanamkan dan menerapkan nilai-nilai dasar aneka, saya ambil contoh komitmen mutu di lingkungan kerja adalah dengan menerima evaluasi maupun masukan dari atasan ataupun rekan kerja kita untuk meningkatkan mutu kinerja dan senantiasa memiliki komitmen untuk selalu menciptakan pengajaran yang berkualitas dengan melakukan inovasi dan memilih media pembelajaran yang efektif guna meningkatkan hasil belajar siswa. Oke Bu Saripah, terima kasih untuk gagasannya. Memang penting ini Bu, masukan dari teman atau atasan itu untuk memajukan kinerja kita ya. Apalagi saran-saran atau masukan yang sifatnya itu membangun untuk kemajuan kita ke depannya. Nah, selanjutnya sebelum kita akhiri bincang-bincang kita yang sudah cukup panjang ini, saya persilahkan dulu untuk Ibu Fitria untuk menyampaikan gagasannya. Silakan Ibu Fitria. Masukan saya tentang nilai-nilai dasar, terutama anti korupsi, adalah kita sebagai ASN selalu menegakkan kejujuran serta kedisiplinan dan taat pada aturan yang berlaku. Kemudian biasakan hidup sederhana dan selalu bersyukur atas apa yang sudah kita punya.
Baik, terima kasih Bu Fitria. Semoga gagasan Bu Fitria dan gagasan ibu-ibu yang lainnya nanti bisa kita laksanakan ketika sudah di lingkungan tugas masing-masing. Nah, sekali lagi terima kasih untuk ibu-ibu yang sudah ikut berpartisipasi dalam podcast kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita dan untuk teman-teman ASN yang mendengarkan. Nah, sebelum kita tutup, mungkin ada tambahan lagi dari ibu-ibu? Ada yang mau menambahkan? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, kita akhiri saja podcast kita hari ini. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih banyak untuk ibu-ibu yang sudah berpartisipasi. Nah, baiklah teman-teman, saya sudah bincang-bincang kami tentang aneka pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.